Sobat lansia yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya, Aji. Sebelumnya saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat siang. Sobat lansia, kali ini video yang akan saya tampilkan akan mengetengahkan dunia UMKM, usaha menengah kecil dan mikro. Barangkali menarik, bisa kita lihat dan sampaikan nanti kepada anak, cucu, mantu, tetangga dan sebagainya, bahwa usaha mikro yang sangat menjanjikan untuk membantu ekonomi Indonesia ini, itu ternyata memang sangat bagus, dan ini bisa dilakukan oleh semua saja, bahkan oleh teman-teman lansia yang masih berminat, semangat untuk mencari pendapatan sendiri. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini sebenarnya juga bisa dilakukan. Nah, terutama nanti untuk kawan-kawan yang mempunyai anak, cucu, atau mantu yang sudah atau sudah mulai memikirkan untuk mencari penghasilan, maka usaha kecil menengah ini bisa menjadi salah satu opsi. Nah, sekarang hari ini edisi UMKM ini saya mulai dengan usaha pembuatan tahu dan tempe. Lokasinya di daerah Denpasar, di Pulau Ayu, dan daerah ini merupakan sentra pembuatan tahu dan tempe. Luar biasa, memang kebanyakan pendatang. Yang saya kunjungi sekarang adalah bapaknya Najirah dan Ibu Lulu. Pasangan ini berasal dari Malang dan sudah 13 tahun menekuni bisnis pembuatan atau produksi tahu dan tempe. Mari kita ikuti penjelasannya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang merasakan video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe dan sharing apa yang Bapak Ibu saksikan ini kepada anak, cucu, mantu, dan tetangga serta teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita ikuti video ini. Pak, biasanya kan keluar kamak ya. Biasanya kan Gapekti itu apa ya? Gabungan Pengusaha Tempe Tahu Indonesia ini. Kopti. Oh, Kopti Koperasi. Koperasi tahu tempe. Itu kan impor dari ini Pak ya? Iya. Sekarang kerjasama dengan PT Senia yang ada di Pelabuhan sini, Benua, yang kita labelnya bola sip, dengan PT Surabaya Bola, yang itu kalau bola itu PT-nya kurang paham saya. Argo Pratama apa itu kalau bola itu. Kalau ini PT Vilma. Satu kuintal berapa Pak? Hah? Satu kuintal sampai berapa sekarang ya? Apanya? Harganya? Oh, kita minim 2 ton, Pak. Nah, artinya kan hitungannya kuintalan Ya. atau tonan ya. 1 ton. Kalau 1 ton itu sekarang di 7.850.000. 7.850.000 Per ton. Per ton. Ya. Pak, jenengan kan satu hari paling enggak atau seminggu bisa 2 tonan ya Pak? 1 minggu 2 ton. Nah, jadi kebutuhannya itu paling enggak 8 ton ini sebulan. Ya, ini kan yang kalau normal sih Saat COVID ini, pandemi COVID itu 8 ton sebulan. Kalau normal mungkin 20 tonan sudah ya. enggak, ini menurun 1,5 ton kayaknya per Minggu. kemarin ini. Ya, per minggu kayaknya 1,5 ini. Sudah mulai menurun drastis nih. Karena saya pemasaran di Kuta, otomatis dengan pemasaran di Kuta kita juga hampir 50% penjualan menurun drastis. Pak, dari UMKM Pak, jangan kan termasuk usaha menengah kecil mikro ya? Iya, mikro betul. Itu dapat bantuan dari pemerintah enggak? Karena katanya pengusaha kecil yang terdampak COVID-19 dibantu. Sementara ini belum tahu jalannya kemana itu. Mengurus bantuan? Ya kalau dengar-dengar memang ada, tapi
Kita jalurnya kemana itu belum tahu, belum ada informasi juga gitu loh. Nggak dari perindustrian, perdagangan atau koperasi? Mungkin koperasi Pak. Kemungkinan kalau dulu Lah kan, Koptim saya kerjasama Pak, Koptim dengan Kementerian kalau Koperasi. dulu itu kita kerjasamanya dengan PNM, Permodalan Nasional Oh Madani, PNPM, PNM. Sekarang PNM, kalau Iya. dulu PMPN. Ah, Tahun 2008, ya 2008 itu PNPM, setelah itu 2021, 2000 berapa itu? 10. 2011 kayaknya Ah. udah PNM. Oh, Udah. Permodalan Nasional Nasional Madani. Madani. Oh. Pokoknya pergantian presiden itulah nama itu diganti. Ah. Dulu pendirinya kan siapa ini? Demokrat, Oh, Pak SBY. SBY. Ah. Setelah SBY luntur diganti dengan PNM. Iya. Pak, kalau untuk anak-anak muda yang pengen bisnis tahu itu, jenengan masih memberikan saran, masih optimis untuk berusaha itu atau? Optimis, karena Optimis, ya? apa? Tahu tempe ini kan menengah ke bawah membutuhkan, menengah ke atas memerlukan juga gitu. Iya. Jadi kayak tahu tempe ini kan salah satu kebutuhan pokok. Iya. Dan tidak pandang kelas. Ya, dan tidak pandang kelas, pemasaran menjanjikan, dengan dari segi laba pun lumayan. Oh, hitung-hitungannya gimana Pak kalau boleh? Kalau hitung-hitungannya daripada pengalaman kita yang kerja 13 tahun. ya, itu kita bisa 40% kok Keuntungannya keuntungannya dari total modal. dari total modal. Misalnya beli, kan ada yang Iya. apa sih Pak, bahannya itu kedelai, Ya cuma kacang kedelai aja dengan konsumsi tempat yang memadai, air, terutama. apa gas. Nah, Oh, pakai apa Pak? limbah dari plywood itu. Oh, Itu gerajen. sebelah, ya. Oh, Kalau pakai gas kita nggak nutut, Pak. tapi hasilnya sama aja. Sama aja. Hanya waktunya mungkin lebih lama dikit. Iya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Kompornya pakai modal apa Pak tuh? Tungkunya. Oh, bikin sendiri. Kalau Oh. tungku kita bikin sendiri. Ada dua kualitas, dengan kuali biasa ini sementara ini. Iya. Kalau saya yang paling awet itu ya kuali baja. Oh. Yang ini sementara ini semua pakai kuali-kuali biasa aja yang harga 150. Jadi keuntungannya itu bisa 40%. Jadi modalnya itu bisa kembali, break even point istilahnya. Iya. Itu nggak sampai sebulan sudah. Nah, hitung-hitungannya gini, Pak. Ya. Habis kacang kedelai, laba pokok kita sisihkan, kita punya laba berapa itu baru ketahuan persisnya. Ah. Karena apa? Kalau kita kan perjalanan biaya operasional kan nggak menentu gitu loh. Oh iya. Jadi biaya operasional itu kadang-kadang kan kita dikenakan mesin rusak, penyedot air itu rusak. Oh, pompa air. Iya, pompa air rusak itu kan termasuk biaya operasional. Dan kan yang kita tahu itu yang jelas itu per minggu, per tiap pengambilan kacang kedelai kita dapat laba berapa dari modal yang kita punya. Oh, tapi tadi secara kasar Ya. 40% bisa masuk. 40% Itu bisa minim kita- atau segitu memang? apa ya? 40% itu. Kalau kita produksinya lagi stabil, kita bisa lebih. Oh gitu. Jadi Ya. minimal Karena 40%. apa? Dengan sedikit kita operasional, biaya operasional tetap berjalan. Ya. Ya, kita makin banyak kita produksi, biaya operasional juga nambahnya nggak begitu banyak. Oh. Tapi itu 40% laba itu sudah dikeluarkan untuk biaya SDM misalnya apa Iya, pegawai, kadang-kadang pekerja. udah masuk tabungan. Enggak masuk pegawai, upah gaji itu pegawai. Udah. Udah? Masuk. Oh ya sudah. Oh jadi kalau untuk saran pemuda-pemuda generasi muda yang ingin memulai bisnis. Ingin mulai bisnis, mencobalah dengan bisnis tahu, ya. tempe. Pokoknya bahan dari kacang kedelai aja lumayan. Contohnya dari susu kedelai. Ah. Susu kedelai itu pun sangat menjanjikan kalau kita bisa pemasaran. Karena apa?
teman-teman di lapangan itu yang kita tahu kacang susu kedelai 1 kilo itu bisa menghasilkan justru 50% kita bisa mengambil karena dia di situlah permainan air. Susu kedelai itu adalah permainan air. Yeah. Jadi misalnya modalnya, misalnya dia punya uang 1 juta, sudah bisa mulai bisnis susu kedelai. Susu kedelai tak jamin bisa. Tahu bisa juga. Wah, kalau tahu itu besar. Nah, maksudnya misalnya dia mulai dengan 10 kilo misalnya. Begini Pak, kalau tahu itu biaya operasional nggak seberapa kalau udah berjalan. Tapi kalau untuk bangkit itu kan tempatnya sama aja. Artinya tempat produksi itu harus memadai. Ya misalnya 50 meter persegi ya tetap itu untuk 10 kilo atau 100 kilo itu sama. Untuk 100 kilo maupun 10 kilo sama saja. Gitu. Jadi kalau untuk tempe modal 1 juta oke bisa berjalan. Tapi kalau untuk tahu tidak bisa. Kalau untuk tempe itu kita 10 katakanlah 4 meter persegi kita bisa. Tempe. Kalau tahu tempatnya harus memadai. Dan pembuangan airnya gimana Pak? Limbahnya itu? Kalau kita sini udah mulai tahun 2010 dibantu oleh Pemda dengan mendatangkan tabung biogas. Oh, pakai biogas sekarang? Enggak berjalan. Oh. Biogasnya nggak dipakai, tapi untuk penampungan limbah kita pakai. Jadi kita menyediakan tempat saat tengah aro, itu persyaratan dari Pemda dulu. Jadi sebelum masuk tabung itu masuk galian sapi tank. Kita menyiapkan tempat di situ dan yang mengerjakan itu dari pihak Pemda. Nah, setelah itu kita ada data-data surat penghabisan dana operasional penempatan sama tabungnya sendiri kalau nggak salah dengan seharga di nota dulu lupa antara 23 atau 24 juta. Itu satu pengrajin itu? Ya. Oh, ini kolektif? Untuk kelompok biasanya. Oh, tapi terus disalurkan di satu tempat? Jadi itu saluran pembuangan limbah kolektif? Iya, kolektif. Kalau dulu sih memang aktif 4 tahun atau 3 tahun biogasnya, tapi kan habis itu udah nggak kerawat lagi dari Pemda sendiri, itu nggak ada pengecekan dari situ. Tidak dimonitor lagi Pak ya? Ya, nggak dimonitor lagi. Apakah itu alat pembangkit gasnya itu kalau masih berfungsi atau tidak? Limbahnya masih kita pakai, tapi pembangkit gasnya itu nggak ada pengontrolan. Oh sayang ya, berarti membuang gas Pak, cuma-cuma. biaya yang mestinya dapat untuk mengurangi ongkos untuk produksi tidak dipakai. Terus ini Pak, kalau jadi sarannya tadi bisa generasi muda untuk memulai bisnis tahu, silahkan, oke. Oh silahkan, kami bantu kok malah. Tahu, tempe, oke. Jadi kalau sekarang pemerintah menggalakkan untuk anak-anak muda supaya berbisnis, terbuka lebar peluangnya. Dari bisnis berbasis kacang kedelai. Terutama dari kacang kedelai UKM yang ya teman-teman yang kiranya ingin memulai bisnis. Bukan dari kacang kedelai ini kan otomatis dari tahu ini kan kita nggak harus produksi cuma tahu ini aja untuk mentahan aja. Kalau memang ada yang berpengalaman punya ilmu kan bisa dibikin keripik, bisa dibikin macam-macam lah sebenarnya ini. Contohnya dengan teman kami yang ada di mana itu kami nggak salah Tabanan apa daerah mana Sukawati kalau nggak salah. Apa itu namanya ya, pokoknya yang dari kacang kedelai. Teman masih muda kok, ada di YouTube-nya itu apa crispy apa-apa. Oh ya, crispy itu kan kriuk-kriuk. Iya. Jadi keripik tahu crispy. Pokoknya dari bahan tahu, dari bahan kacang kedelai itu diolah dari segala jenis. Contoh dari nasi tahu juga ada nasi kan tahu. Bisa. Pak Asman jenengan sih Pak.
Oh, bapaknya Najira. Bapaknya Najira, ya, terima kasih. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti informasi dari bapaknya Najira ini bisa dilihat oleh banyak anak-anak muda dan nanti bisa menjadi inspirasi lah untuk jangan sampai lulus kuliah terus cari kerjaan. Nah, sekarang ini bisa bekerja sendiri, malah bisa mempekerjakan orang Teman-teman lain. yang membutuhkan. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Masih sama-sama. banyak. Bu, Nek, seharian itu berapa enten, Bu? Kilo, Bu? Kenapa nih? Beli kangge tahu kalau tempe ngoten. Habisnya? Nggih. Ya nggak tentu Pak, sekarang kan sepi. Sepi aja di atas 300 kilo ya. 300 kilo, ya insya Allah segitu dah. Oh, semuanya. Enggak sampai dah Pak. Ya sekitar 150 dah. Oh, untuk tahu dan tempe ya. Nggih. Tapi masih bagus karena walaupun pandemi setiap orang malah pada makan semua. Tapi pasarnya itu loh Pak. Nggak tahu biasanya kan hotel, rumah makan. Oh, Sekarang iya. ada. Yang berkurang. Sekarang nggak ada kan gitu-gitu. Tapi kalau harian rumah tangga tetap jalan. Warung-warung sebagian buka. Nggih. Tapi kan di mboten kados singen lah Pak. Nggih, nggih. Karena merajin tahu tempe nggih. Cukup banyak Ibu nggih. Semakin banyak. Yang jualan semakin banyak. Kalau 150 nek hitungannya dados berapa ratus apa ribu tempe, bungkus tempe sama mboten itu? Saya nggak pernah gitu. Nggak pernah gitu. Oh, iya. Pokoknya satu ini 3,5. Satu tahu satu gini satu kaleng ini loh Pak. 3,5 kilo. Heeh. Oh. Nah, sekilo segini tuh saged pinten ngoten? 3,5 itu. Mboten. Dados saya tahu ngoten nika. Satu niki. Oh, saged segini tuh bisa jadi segitu. Nggih. Isinya pinten yuk? 100 potong? Nggih, sekitar segitu. 200-an. Oh, 200 ya. 200 potong. Untuk bahan bakarnya ini digunakan serbuk gergaji, jadi limbah pemotongan kayu. Istilahnya serbuk gergajinya ini dipergunakan sebagai bahan bakar, bahan baku malah. Tadinya ada gas yang dihasilkan oleh proses pembuangan limbah air tahu, tapi sekarang ini tidak berfungsi lagi. Tergantung kalau ini manual langsung, otomatis ini langsung ya. Oh. Langsung. Jadi ini tungkunya ini terus untuk pengeluaran asap, merdeka bebas saja. enggak ke atas tuh. Oh, Lewat tuh. oh di sini ada cerobong. Robong ya namanya tuh. Oh ini cerobongnya Pak? Ya, betul. Itu ada cerobong pembuangan uap udara keluar sehingga tidak ada pencemaran udara lah dari sini karena bisa dibuang. Bisa diatur. Oh, jadi ini dibakar. Nah dari sini kalau mengambil gambar dari sini Pak. Bisa. Sini Pak. Oh iya, iya, iya. Oh itu dia. Oh ya ini itu tungkunya sangat sederhana tapi efektif ini. Ke belakang sedikit kan kelihatan atasnya juga. Atasnya. Nah gitu maksud saya. Ya jadi ini bahan bakarnya dari serbuk gergajian kayu, kemudian dibakar di sana dan ini limbah ini. Jadi memanfaatkan limbah. Limbah itu Pak. Jadi Limbah Pak. limbah dari usaha plywood. Nah ini untuk tungkunya apa wajannya. Ya ini dia. Nah itu proses penyaringan tahunya.
Ini di sebelahnya juga ada perajin juga membuat tahu. Jadi rupanya ini sentra pembuatan tahu, produsen tahu. Nah, jadi kalau prosesnya ya. Jadi ya. Oke, ini semua proses pembuatan tahunya dari perendaman, kemudian digiling, ini penggilingannya, digiling kemudian menjadi bubur, direbus, kemudian disaring, jadilah tahu. Salah satu komponen penting pembuatan tahu adalah air. Air ini dihasilkan dari air tanah yang diangkat dari sumur. Ini untuk penggilingan tahunya di sini. Hasilnya nanti adalah bubur seperti yang ada di itu adalah buburnya. Setelah itu direbus, digiling, terus nanti buburnya direbus di sana. Jadi ini direndam. Ya, direndam habis itu Dicuci ya. dicuci, digiling habis Oh. Dicuci, digiling, direbus. Terus dicampur kalian Bu nggih. Dicampur biang tahu itu kenapa jenenge? Enggak campur apa-apa. Jadi proses pengentalannya nganggo apa niku? Nek mboten kan jadi napa-napa, kali coba tahu. Oh, cuka. Oh, Kayak tahu. cuka tahu ya. Ya, biasanya kan suka dikasih ini gitu. Jadi proses supaya kental, menggumpal, itu diberi cuka. nanti kan kental dari tahu. Ah iya iya. Namanya cuka tahu gitu. Cuka kan banyak. Ada cuka apel, cuka Enggak, suka bikin sendiri terus bikin sendiri. Iya. Oh, cukanya bikin sendiri. Yang di atas itu. Cukanya yang mana? enggak di Oh, itu. Oh, ya ada campuran cuka. Oh, iya. Sobat lansia yang saya hormati dari kompleks perajin atau pembuat tahu tempe di daerah Denpasar ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu lansia yang saya hormati untuk menyaksikan keseluruhan informasi mengenai proses pembuatan tahu dan tempe serta prospek keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada masalah dengan proses pembuatan tahu asal lokasinya cukup, minimal sekian meter persegi, mungkin 50 atau 25 meter persegi begitu. 5 kali 5 sudah cukup untuk pembuatan tahu, karena tahu ini sangat bukan rumit, tetapi sangat perlu memperhatikan proses pembuangan limbahnya. Jadi kalau pembuangan limbah tidak diperhatikan dengan baik, mungkin akan menimbulkan masalah dengan tetangga dan lingkungannya. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh bapaknya Nazirah ini, telah dibuatkan SPAL ya, atau sistem pembuangan air limbah
secara kolektif yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar untuk sekian pengrajin, sehingga limbahnya bisa terkelola dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan pencemaran dengan lingkungan. Nah, tampaknya saran dari Bapak Nadira tadi itu optimis lah bagi anak-anak muda generasi muda yang akan memulai bisnis tahu ataupun tempe. Karena intinya produksi atau bisnis memproduksi sesuatu berdasarkan berbasis kacang kedelai. Banyak sekali variannya, banyak sekali variasinya. Nah demikian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video yang datang. Salam lansia.